Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel RDAY Haji Dwi Susanto, yang mana channel paling ditunggu-tunggu live streaming pencerahan Bapak Haji Dwi Susanto. Kali ini saya sudah sama seorang Pak Kiai yang notabene katanya maunya dipanggil Abah R.E. Maulana Yusuf. Udah. Oke. Abah. R.E. ya? Iya, R.E. Maulana Yusuf. R.E. Maulana Yusuf. Iya, panggilannya Abah aja. Bin Raden Ibni Rifai. Oh iya, oke. Abah Yusuf. Abah Yusuf. Abah Yusuf. Oke. Asal dari mana, Abah? Dari Citerep. Bogor ya? Bogor. Oke. Singkat cerita, ini pertama kali datang ke RDAY? Pertama kali. Sebelumnya Abah tahu RDAY dari mana? Dari medsos, dari YouTube. Oke. Emang hampir rata-rata nih tamu banyak yang taunya dari medsos. YouTube, TikTok, Instagram, snack video, Facebook. Ntar udah tahu baru nge-share ke yang lainnya. Oke. Nah, singkat cerita nih. Abah tahu dari medsos. Apakah sudah menjalankan ritual lagi gitu? Maksudnya praktek ilmu RDAY yang bangun jam 00, senyum, mandi pandan dan lain sebagainya. Ya, sebelumnya Abah aturkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Pertama-tama Abah aturkan terima kasih pada kesempatan ini bisa berjumpa dengan Sia di sini. Mengenai RDAY, Abah tahu dari YouTube dan mempelajari, mengamati tentang apa sih RDAY. Nah, yang selama Abah lihat dan perhatikan juga simak dari channel RDAY ini, mengajarkan tentang sodako, tentang keyakinan. Dan apa yang ditanyakan tadi, Abah belum pernah melakukan apa misalkan tentang yang spesifik yang Pak Haji kemukakan. Cuman pada intinya apa yang Pak Haji utarakan tentang bangun malam, tentang baca Quran, tentang sedekah, itu bukan hal yang baru dalam agama Islam. Betul. Dan bahkan itu merupakan perintah dari Allah. Dan alhamdulillah jika semisal tahajud yang Pak Haji ceritakan, sedekah, ya itu sudah umum lah kita lakukan seperti itu. Itu cuman kalau spesifik mengamalkan ilmu Pak Haji belum pernah. Dan ketemunya sama Pak Haji itu berangkat dari keinginan dan satu pandangan, ini Pak Haji ini luar biasa mengemukakan satu fenomena ilmu dari kearifan lokal. Yang secara historis Abah pun lahir dari satu kampung yang dari keluarga dulu pernah ada juga semacam hal ada centong begitu. Tetapi kalau orang tua dulu kan tidak menceritakan apa masalahnya, apa tujuannya gitu. Nah, dengan adanya Pak Haji ini jadi semakin komplit, artinya menambah keberagaman ajaran. Tetapi pada tepatnya bukan ajaran. Ini melengkapi atau menambah keyakinan bagi seseorang muslim yang mempelajari tentang ilmu hakikat. Yang Abah cermati seperti itu. Jadi Pak Haji tadi saja Abah perhatikan, karena memang baru kali ini Abah alhamdulillah bisa silaturahmi dan mendengar langsung apa kata-kata Pak Haji di depan jamaah. Gitu. Jadi satu, ilmu yakin, kedua pasti. Nah, ilmu yakin dan pasti itu luar biasa kalau dalam kajian ilmu tasawuf. Nah, mungkin apalagi ini baru itu tuh. Abah belum pernah melakukan. Oke, singkat cerita kan Abah udah
nonton YouTube-nya ya. Iya, iya. Kaget nggak sih, Bah? Kan Pak Haji itu ngomongnya los ya Iya, kan? iya, iya, iya. Alat kelamin disebut bener-bener sama dia ya kan? Iya, Yang iya. notabene ya jujur ngomong, kita ini culture-nya kan masih apa budayanya tuh tabu lah ya kalau iya. ngucap secara langsung di depan umum. Yang notabene bahasanya Pak Haji nih ya kalau nggak begini ngantuk ya kan? Tapi dilalahnya ketika Pak Haji ngomong itu satu aula heboh gitu kan, ceria, happy, ngantuknya lupa karena pencerahan itu kan tengah malam. Betul. Jam 11 mulai, setengah 11, kadang setengah 12, bahkan pernah juga jam 12, bahkan di atas jam 12 pun pernah juga. Betul, betul, Gitu. betul. Jadi ada beberapa poin yang bisa diambil dari Pak Haji, dari yang selalu diungkapkan. Kalau bertanya tadi masalah bagaimana tentang masalah yang tadi itu kelihatannya vulgar atau jorok ya. Secara kasat mata atau pandangan zahir, orang atau kebanyakan pasti melihat kok orang tuh begini, kok kata-katanya begini. Tapi kalau Abah simak lebih dalam, kalau kita kaji lebih dalam, apalagi tujuannya datang pada umumnya ke sini itu ada yang ingin kaya. Ingin kebayar hutang, ingin menjual rumah, ingin membeli rumah, macam-macam hajatnya, dunia. Ya. Nah, Pak Haji ini memberikan satu gambaran bahwa dunia itu tidak ada apa-apanya. Bahkan Pak Haji sering bilang, yang mengabulkan itu bukan Pak Haji dan bukan kita, tapi Allah. Bayangkan, Rasulullah pernah mengatakan bahwa dunia itu seperti bangkai. Pak Haji menggambarkan dunia itu seperti celana dalam, seperti baunya celana dalam. Dihinakan sebetulnya sama beliau. Tetapi dalam penghinaan pada dunia, lalu Pak Haji menjohirkan tentang keagungannya Allah. Itulah yang dinamakan yakin, ainul yakin, sampai hakul yakin. Nah, hakul yakin ini bisa dipahami dengan kata-kata Pak Haji pasti. Tidak sembarang orang dan tidak banyak orang yang mengatakan dan mampu melakukan pasti. Banyak mungkin kalau bilang pasti saja. Tapi kalau Pak Haji bisa dilihat, tadi Abah sampai keliling juga. Masya Allah. Yang dipastikannya itu betul terjadi. Makanya Abah pengen silaturahmi itu, ini orang luar biasa. Luar biasa dalam artian dengan kearifan lokal, lalu dipadu-padankan dengan kajian-kajian tasawuf, itu bisa bersinergi, tergantung kita segimana memandangnya. Menilainya dari sudut pandang mana nih? Betul. Iya. Oke, Bah. Jadi singkat cerita, Abah datang pertama kali ya? Pertama kali. Kesannya gimana, Bah? Tadi kan Abah udah ikut tahajud, udah ijab sama anak yatim, juga udah ngerasain makan soto ya? Iya. Kesannya gimana nih, Bah? Kesannya yang pertama, subhanallah. Bisa bertamu dengan anak-anak yatim yang Pak Haji betul-betul rawat dan betul-betul dimuliakan. Lalu mengajak ratusan orang dari berbagai daerah bisa berkumpul melakukan tahajud, melakukan membaca Quran, dan tadi bisa dengar dari sekian jamaah itu mereka yang tadinya latar belakang tidak beribadah jadi beribadah. Tidak semudah itu orang mampu menggerakkan itu. Tersadar ya, Bah ya, termasuk saya nih, Regi ya, gitu. Dulu kan juga sebenarnya tamu juga nih, pasien juga ibaratnya, ya kan, nyungsep juga, datang ke sini, ya pengen posisinya back to normal, kalau bisa naik, ya kan, maksudnya konsultasi sama Pak Haji, yang mana memang lewat anugerah ya. Kalau di sini kan Pak Haji nggak boleh bilang masalah atau harusnya disebutnya anugerah kalau di sini gitu kan. Lewat anugerah yang kita terima, akhirnya banyak orang berdatangan mendengar tamu yang terkabul sekian, hajat terkabul cepat. Kan
kedoktrin nih otaknya. Wah, Ya. ini bener gak sih? Bener gak sih? Gitu. Nyimak kan. Ada testimoni hajat terkabul. Yang mana ya dengan agenda RDAY sendiri pun juga sering jalan-jalan anak yatimnya dimuliakan, dan itu nggak puluhan atau 100-200 rombongan, bahkan ibu-ibu yatimnya diajak, ya kan, kendaraan milik pribadi gitu kan, kalaupun over paling kita sewa bis gitu. Nah, singkat cerita, tamu-tamu yang datang ke sini kan jadi termotivasi. Awalnya memang otaknya duit awalnya, fulus ya kan, tapi tanpa disadari mengamalkan atau mempraktekkan ilmu RDAY, pengen biar hajatnya terkabul, utangnya lunas, usahanya naik lagi. Nah, beberapa di antara mereka nih, Mbak, pengakuan para tamu-tamu, mereka bilang, Pak Haji, tadinya saya nggak bisa baca Quran, karena saya memang dari kecil nggak pernah baca Quran. Ibu Islam, tapi nggak bisa baca Quran. Luar biasa. Setelah tahu RDAY, datang ke RDAY, Pak Haji kan tidak memaksakan tamunya harus baca Quran yang huruf Arab, ya. Kan ada Quran huruf Latin, silakan dibaca, silakan dibeli dan dibaca, gitu. Pada akhirnya tamunya maksain tuh beli Quran huruf Latin, minimal baca dulu gitu kan, perlahan ada yang akhirnya jadi mulai ngaji, belajar Quran gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi lewat RDAY ini banyak sekali tamu-tamu yang tadinya Pak Haji boro-boro saya sholatnya, jangankan sholat tahajud, sholat wajib aja belentang-belentong, bahkan setahun sekali pun ada, bahkan yang nggak pernah sama sekali pun juga ada. Tapi Pak Haji ini luar biasa gitu. Nah, oke. Abah kan baru pertama ya datang ke sini, udah ngeliat nih situasi RDAY. Udah sempet ke Kuda Sibolong? Sempat silaturahmi ke sini tadi tuh. Jam berapa nyampe sini, Mbak, tadi? Ba'da zuhur. Iya. Sambil lihat-lihat semua gitu. Luar biasa. Jadi walhasil yang dipetik dari sebelum ke sini sampai pengen silaturahmi, sampai Abah bilang berjumpa saja, silaturahmi udah merasakan cukup alhamdulillah bahagia. Jadi untuk para para netizen, subscriber, penonton setia, RDAY ya. Jadi ada beberapa hal yang tadi Abah sebutkan. Satu, dilihat di sini banyak anak yatim yang dimuliakan. Kedua, otomatis yang Abah selalu terngiang itu ilmu pastinya. Yakin pasti. Jadi kalau kita gambarkan, ilmu yakin itu ada 3. 1 yakin, 2 ainul yakin, 3 hakul yakin. Nah, semua tahapan ini nggak mungkin bisa dilalui tanpa adanya kita melakukan syariat, tarekat, hakikat, dan itulah ilmu ma'rifat. Nah, dalam mencapai ilmu ma'rifat sampai tahapan ke hakul yakin, itu memerlukan disiplin waktu dan ilmu, juga pandangan pencerahan batiniah yang luar biasa. Abah bisa analogikan. Contoh sama A ya. Kita percaya adanya Allah. Percaya. Yakin. Nah, keyakinan seperti yang A tadi bilang, baru yakin saja. Tapi kalau ditanya tentang contoh, kenapa? Contoh, kalau seandainya ada kabar di Bogor kota lah, ada kejadian aneh. Ini tentang analogi tentang sesuatu yakin ya. Kita kaji nih, yakin bener nggak nih? Atau tepat nggak? Atau hebat nggak? Di Bogor itu ada kejadian aneh. Contoh, ada tabrakan antara mobil angkot dengan motor. Nah, pengendara angkot ini yang meninggal.
Pengendara motor enggak selamat. Itu ganjil nggak? Luar biasa nggak tuh? Janggal, iya. Janggal. Nah, ketika ada kabar tersebut dari satu orang datang ke A nih, ngabarin bahwa di Bogor kejadian loh, ada angkot tabrakan sama motor. Tapi supir angkot yang mati. Nah, kira-kira mendengar kabar itu langsung percaya nggak? Ya pasti nggak langsung percaya dulu sih, gitu. Karena sesuatu yang janggal. Gitu. Apalagi baru dosa orang. Nah, ini tentang yakin ya. Berarti belum. Datang lagi 2 orang, mengabarkan yang sama. Dua orang mengabarkan tentang kajian tersebut. Itu kira-kira yang tadinya belum yakin. Ini keduanya gimana tuh? Ya mulai ada keyakinan sih. Mulai ada keyakinan. Karena ada 2. Yang pertama ngasih tahu A. Iya. Ada orang kedua ngasih tahu A juga nih. Gitu kan? Wah, siapa tahu bener nih ya. Iya. Walaupun aneh kan? Aneh. Ternyata datang ketemu Pak RT. Pak RT, nah dari mana Pak RT? Saya dari Bogor. Tanya, betul nggak tadi di Bogor itu ada kejadian itu? Kata Pak RT, betul. Ada kejadian seperti itu. Tabrakan mobil dan angkot. Mobil yang supirnya mati, yang motornya enggak. Nah, datang Pak RT. Kabar Pak RT itu gimana setelah ada kabar Pak RT? Semakin yakin. Semakin yakin apa baru yakin? Tadi kan belum yakin. Jadi yakin. Jadi yakin. Nah, udah Pak RT, tambah lagi nih. Pak RW. Ngabarin yang sama. Pak Lurah. Bahkan ngumumin. Bahwa kejadian di Bogor, bla 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 bla. Aneh gitu kan. Nah, gimana posisinya? Makin yakin sih. Semakin yakin. Nah, itu tentang yakin ya. Yakin. Nah, udah yakin Pak RT, Pak Lurah mengabarkan tuh yakin tuh. Yakin. Pulang ke rumah. Pas pulang ke rumah, kata bini, udah punya bini belum? Udah punya. Dari mana? Dari tadi ada kabar gitu tentang tabrakan, aneh. Tapi bener sih, kata Pak RT, kata Pak Lurah. Masih yakin ya. Kata istri, masa? Gak mungkin lah. Masa gitu. Nah, kira-kira meragukan yang mana? Ya tetap yakin gak? Tetap yakin. Datang anak, bohong itu Pak. Tetap yakin apa berubah? Tetap yakin ya. Kuat ya. Kuat. Nah, pas sorenya nyetrek TV, channel TV. Pas lagi channel TV dibuka, ternyata di situ ada bupati, gubernur, ya sama menteri. Nah, mengabarkan berita tersebut bahwa si kabar yang beredar rame di masyarakat itu hoak. Bagaimana? Bagaimana? Nah, bagaimana? Ketika bupati, gubernur dan jajarannya di petinggi-petinggi televisi bahwa kabar yang tadi berkembang di masyarakat itu hoak, bohong. Gimana? Nah, karena tidak ada bukti kan, ini baru katanya kan, levelnya tadi apa baru menguji keyakinan. Tadi udah yakin. Sekarang tadi nggak rubah kan? Tadi nggak rubah. Istri sama anak. Tadi nggak rubah. Lalu setelah itu bagaimana? Setelah mendengar pernyataan dari para petinggi, ini kan pasti harusnya valid nih, gitu. Yang mana informasi si petinggi ini kan pasti langsung juga tahu dari lapangan, gitu kan. Sementara tadi itu orang-orang itu juga tahu dari lapangan nih, gitu. Tapi kita nggak ngeliat dengan mata kepala sendiri nih. Gimana tuh? Nah, pasti goyang sih. Karena informasinya dari pusat hoax, yakin kita harus ngikut goyang. Langsung hancur keyakinannya ya. Kan? Langsung hancur keyakinannya. Berarti posisi yakin itu masih rentan. Dalam meyakini sesuatu tanpa ada upaya dan ikhtiar muraqabah dengan mujahadah sampai musyahadah itu rentan. Banyak orang yang ketika kata Allah
In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kita padahal yakin itu kalam Allah. Tapi kenapa ketika Allah mengatakan jika engkau menolong agama Allah, maka Allah yang akan menolong. Maka, ya. Nah, sementara dalam Muslim banyak orang yang kebanyakan penikmat dalam agama, bukan pejuang. Ketika ada kurban tiap bulan haji, ramai berbondong-bondong datang. Tapi ketika agamanya, pengajian di kampung-kampung tidak ada, musola mau hancur, mereka pada diam. Nah, otomatis apalagi tentang doa dan janji Allah. Jika engkau menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Jika engkau bertakwa, aku akan kasih jalan keluar. Nah, ini kebanyakan orang yakin tapi apa iya? Yakinnya setengah-setengah. Apa iya? Oh, masih apa iya? Apa mungkin? Kondisinya seperti tadi. Harusnya naikkan levelnya sampai ainul yakin. Bagaimana? Harusnya si A tadi setelah mendengar dari Pak RT Pak RW yakin, lalu ditimpah lagi hoak, otomatis jatuh, jangan diam. Ambil kendaraan, selusuri. Ke TKP. Itulah thariqah. Iya, berjalan. Pastiin. Sampai tujuan. Disitulah la maqsuda illallah. Tidak ada yang dituju kecuali Allah. Dan berarti ketika yakin tadi menelusuri tentang apa yang diyakini, tidak ada yang diyakini kecuali tujuan tadi, harus sampai ke tujuan. Ketika sampai ke tujuan, baru terlihat tuh banyak polisi, banyak orang. Ada apa nih Pak? Kejadian tadi kemarin. Kejadian tabrakan mobil dengan motor. Nah, bagaimana setelah melihat rombongan orang-orang yang sedang berjejer mengerumuni, ada polisi, lalu ditanya lagi ada apa nih? Ini ada yang tabrakan. Bagaimana keyakinannya? Ya. Yang tadi udah hancur tuh. Itu kan setelah nonton TV ya, kan goyang nih. Akhirnya penasaran kan? Harus. Jalan kan? Harus. Ke lokasi kan? Ke TKP kan? Harus. Begitu ngelihat, oh ternyata bener nih memang ada kecelakaan nih. Gitu. Cuma kita mastiin lagi nih, apakah si pemotornya selamat dan si supirnya mati atau tidak? Gitu kan? Ya. Itu tahapan berikutnya. Nah tahapan itu saja. Ainul yakin. Bisa melihat apa yang dikabarkan, itu sudah menguatkan keyakinan. Oke, jadi jangan cuman katanya-katanya ya. Pastiin kita harus, ibaratnya kalau ada orang yang bilang, katanya di RDIY itu banyak banget tamu yang hajat terkabul. Masa sih? Masa sih? Mending datang langsung, mastiin. Gitu ya. Dan Pak Haji itu ketika mengucapkan pasti, bukan ala kadar pasti. Gimana tuh maksudnya tuh? Bukan al-qadar pasti itu? Bukan menyatakan bahwa seperti tadi dianalogikan, bukan berarti mengatakan bahwa iya mobil dan motor itu yang matinya bener yang punya angkot. Bukan. Tetapi dia menelusuri dari yakin sampai ainul yakin. Nah itu baru ainul yakin. Ainul yakin saja udah nggak bisa robah itu. Pulang ke rumah, datang anak, istri, Pak RT, semuanya membilang hoak. Merubah lagi nggak? Setelah melihat. Enggak. Kuat. Karena kita udah ngeliat langsung, terbukti. Nah, itulah ketika sama halnya, ketika ada janji dan ancaman Allah dalam Al-Quran. Kita yakin Allah Tuhan kita? Ya, yakin. Nah, apa janji Allah? Apa ciptaannya? Maka semua yang Allah berikan, semua yang Allah kabarkan, itu merupakan harus yang kita pelajari. Harus diamalkan menjadi pengalaman. Maka sampai Rasulullah mengatakan baligu ani walau ayat. Sampaikan oleh kalian walaupun satu ayat. Padahal ayat yang satu ini bukan dihafal. Tetapi hasil pengamalan menjadi pengalaman. Dan pengalaman inilah yang dikabarkan walaupun satu ayat. Nah Pak Haji ini membilang pasti itu bukan kosong.
Ini merupakan satu pelajaran mata rantai yang Pak Haji lewati sebelumnya. Itu otomatis. Jadi yang Abah petik ternyata kata pasti dan yakin ini di dalam perspektif agama, khususnya agama tentang masalah tasawuf, bab keyakinan ini amat penting. Dan sangat disungguh-sungguhkan dalam kajian tasawuf itu. Khususnya thariqah. Ini ilmunya ketinggian nih Bah nih. Itu baru Ainul Yakin. Baru Ainul Yakin ya, belum sampai Hakul Yakin ya. Nah, nonton masih enjoy kan? Harus enjoy ini karena ilmu sangat dahsyat nih ya. Tadi pokoknya kalau udah sempet nonton yang video live streaming tuh sebelumnya tuh, wah itu the best, mantap. Nah kalau Sia atau pemirsa ini pulang dari setelah melihat rombongan orang yang melihat polisi yang di jalan, pulanglah. Berarti nggak sampai Hakul Yakin. Harusnya tetap istiqomah di jalan itu. Sesulit apapun kalian menuju Allah, maka di tengah perjalanan menemukan emas berlian itu bukan tujuan. Tetap masuk ke satu tempat, ke satu titik sampai Ainul Yakin, sampai Hakul Yakin. Berarti jangan dulu pulang. Seberat apapun, sepanas apapun, serumit apapun dalam perjalanan tadi untuk lebih dalam lagi, Pak Polisi, tolong izinkan saya. Ingin melihat yang sebenarnya angkotnya mana, korbannya mana. Nah, setelah diizinkan dengan berbagai macam persyaratan, ujian, lalu ada orang yang menghalangi dengan sekuat tenaga, tolong, maaf. Setelah dilewati, terlihatlah angkotnya, terlihatlah motornya, terlihatlah korbannya, terlihat orang yang naik motornya tidak apa-apa. Itulah Hakul Yakin. Satu dunia mengatakan dan membohongkan terjadinya itu tidak akan berubah. 1000 orang menghina, 1000 orang mencaci, 1000 orang memuji, tidak akan jadi dampak buat kehidupan seseorang yang sudah sampai kepada Hakul Yakin. Hakul Yakin, waduh ini ilmu sangat tinggi sekali, tapi saya senang gitu kan, karena emang jujur ya Bah ya, kita ini kan terbiasa sama, saya pun juga akhirnya jadi paham bahwasanya yang namanya ke Allah itu sifatnya pasti, niscaya. Kalau antar manusia boleh, wajib, justru wajib pakai insya Allah, nggak boleh pasti. Nanti kalau ingkar, ya kan, kalau nggak bisa menunaikan ingkar, gitu kan, dosa, gitu. Nah, semoga mudah-mudahan. Kenapa? Karena memang idza aradallah syai'an, jika Allah berkehendak sesuatu, maka Allah berkata, kun, jadilah kata Allah. Payakun, maka akan terjadi. Di situ kata santri, ya, payakun itu jawabnya pakai fa, dan fiilnya fiil mudhari. Jadi kun jadilah, payakun maka akan terjadi. Kalau kalimatnya kun pakana, jadilah maka terjadilah. Al-Quran di situ menunjukkan dengan fiil mudhari. Di situ berarti kun jadilah maka akan terjadi. Akan terjadi itu proses. Proses. Seperti si A berdoa. Ya Allah, kabulkanlah hajatku. Saya ingin diterima kerja. Nah, ketika berdoa, fa idza sa'alaka ibadi anni, ketika bertanya kepada wahai Muhammad tentang aku, ini qarib, aku ini dekat. Uji Buddha, aku akan mengijabah doa. Nah, mengijabah doa kepada makhluk itu dengan kuasanya Allah, dengan aturannya Allah, dengan qada dan qadarnya Allah. Nah, payakun itu akan terjadi, proses. Sebetulnya berproses. Nah, kebanyakan orang berpemahaman ketika berdoa langsung harus. Nah, ini biasanya ini penonton ada nggak yang begitu? Langsung. Ada nggak yang begitu? Proses, bos. Proses, makanya payakun. Iya. Pasti, makanya ada kata-kata pasti. Payakun, maka pasti itu akan terjadi. Nah, balik lagi nih ya, semua itu berdasarkan level
mungkin kedekatan kita sama Allah kali ya, atau maksudnya gimana nih, Mbak? Tipikal-tipikal orang yang yang doanya cepat Allah ijabah tuh yang kayak gimana? Soalnya kan kalau di Pak Haji nih dipaksa untuk happy, tidak boleh kita sedih. Betul. Ya kan? Itu yang Abah lakukan dan jalani selama setelah dalam fase ke fase ya mempelajari tentang ilmu tauhid sampai ilmu tasawuf. Bahagia. Jadi bahagia itu tanda bersyukur. Untuk melakukan syukur sampai frekuensi syukur itu harus senang dulu. Bahagia dulu. Bayangkan kalau kita baru membaca, orang-orang gini loh, berpandangan bahwa syukur itu membaca alhamdulillah. Nah, padahal itu baru belajar membaca. Baru belajar membaca kata berterima kasih. Ada orang alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Setelah wirid alhamdulillah, gimana sih Allah ini? Ngeluh. Gimana? Ada orang yang baca subhanallah, 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 maha suci Allah. Tapi ternyata di luar setelah membaca maha suci Allah, merendahkan. Ada orang yang Allahu Akbar, sholat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tetapi di luar setelah Allahu Akbar, ternyata bisnisnya lebih besar daripada Allah. Urusan dunia lebih besar dari Allah. Oh, dikencengin ya, Allahnya nomor sekian. Iya, artinya lebih utama, lebih besar urusannya daripada urusan Allah. Sholatnya dibelakangkan, perintahan-perintahannya dikecualikan. Padahal dia baca Allahu Akbar. Nah, disitulah makanya tadi yang bilang bahwa bersyukur itu sampai level syukur itu harus proses. Yang kalau sampai prosesnya sampai kepada level syukur itu Allah janji. La in syakartum la azidanakum. La in syakartum, jika engkau bersyukur, la azidanakum, itu jawabnya pakai lam mautiatul qasam. Kalau kata ilmu nahu. Pasti akan aku tambah. Pasti akan aku tambah. Nah, orang suka bilang, kok saya sudah bersyukur tapi kok nggak ditambah-tambah. Bagaimana mau bersyukur? Bahagianya saja tidak. Senangnya saja tidak. Harusnya senangi hidup ini. Terima dengan bahagia. Buka pintu, senyum kepada dunia. Itu baru. Di segala kondisi, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, atau tanpa apapun, tanpa siapapun, itu harus bahagia. Nah, ya kan? Jadi emang terkadang, karena Pak Haji kan kalau pencerahan tuh ya, dia kan gak bawa ayat-ayat tuh. Iya. Pak Haji kan ngeklaim dirinya, gue SD Impres bos ya kan. Tapi kan kenyataannya bahagia Pak. Tapi apa yang diucap-ucap Pak Haji tuh sesuai. Juga banyak orang yang datang ke sini, wah ini saya udah mengkaji Pak Haji, ini ayatnya ini dalil ini. Iya bos gitu kan, kayak gitu. Makanya wah ini ya balik lagi ya. Kalau prinsipnya Pak Haji kan lebih ke arah udah kita nggak usah banyak minta, lebih baik banyak bersyukur. Nanti Allahnya takjub, heran, kok nih orang nggak pernah minta tapi bersyukur terus. Tahu-tahu Allah kan maha mengetahui apa yang kita butuhkan, ya kan? Betul. Wah ini. Jadi bahagia, betul bahagia. Happy, ya? Jadi syukur itu membungkus kata orang bahagia. Jadi kalau hanya bersyukur tapi dia nggak bahagia, lalu di mana rasa syukurnya? Cemberut, menggerutu, manyun, kepada Allah tidak menerima, bahkan merasa paling diuji. Sedikit kurang dia ngeluh, ada dia bahagia. Selama di dunia masih ada bahagia dan tidak, susah dan sedih, selama itu pula manusia nanti menginginkan surga itu mimpi. Kenapa? Karena surga itu bahagia yang abadi. Bagaimana ad-dunya majra'atul akhirat, dunia ini adalah tanaman untuk akhirat. Bagaimana tanaman yang sekarang bahagia besok tidak, bahagia atau tidak, bagaimana mau mendapatkan surga yang bahagia abada? Ya. Ini erat kaitannya sama sifat 18 nih ya, Bah. Jadi kalau di RDA itu ada 18 sifat ya.
Ya, Coba. ya. Boleh. Kebetulan Sekalian ngobrol. Lagi agak-agak nggak terlalu hafal yang 18-19-nya gitu kan. Kita intip nih 18 sifat yang mana ya. Kalau namanya sifat itu kan melekat ya. Jadi tidak bisa kita hilangkan, tapi yang bisa kita kendalikan. Nah, jadi ada 8 sifat yang nggak boleh dilakukan kalau di RDA itu. Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen, cemburu, dendam, ketus, jutek, muka suntuk. Iya. Ini gambaran semua ini tidak ada dalam wajah dan diri Rasulullah. Masya Allah. Rasulullah, iyalah bagaimana mau jengkel, diludahin aja tetap memberikan senyuman ya kan. Aduh. Itu Rasulullah. Alhamdulillah kata Rasulullah. Ludahin, wah, alhamdulillah. Rasulullah mau ke Taif. Tahu nggak Taif itu dilempari? Rasulullah itu ke Taif dilempari loh. Sampai berdarah giginya. Abah mau tanya, apa waktu itu Rasulullah yang disayang sama Allah? Apa waktu itu Allah sedang terlepas tangan kekuasaannya menyayangi Rasulullah sampai tidak menjaga? Lalu apakah ketika mau berangkat ke Taif, malaikat Jibril tidak mengabari kekasih Allah akan terjadi sesuatu? Itu sebuah pertanyaan. Yang kita pasti, malaikat Jibril pasti memberitahu tentang akan keterjadian sesuatu. Tapi kenapa Rasulullah tetap melakukan perjalanan ke Taif walaupun akibatnya sampai dilempari? Dan hebatnya Rasulullah bukan hanya dihina tapi dilempari. Apa balasannya? Apa dengan kesombongan? Sekarang ini banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Sombong balas dengan sombong. Itu bukan ajaran Rasulullah. Rasulullah bukan hanya dihina, bukan hanya diberi kesombongan, tapi dilempari sampai berdarah giginya. Apa kata Rasulullah? Allah maghfir lahum, fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu. Itu akhlak Rasulullah. Tersenyum kepada siapapun, bahagia. Tapi ada mungkin orang yang bertanya, kenapa Rasulullah miskin? Miskin kita dengan Rasulullah beda. Rasulullah itu pilihan, memilih untuk miskin. Kalau kita keadaannya, emang kondisi udah miskin kan. Nah, itu tentang yang tadi. Makanya Rasulullah bahagia selalu, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, atau tanpa siapapun, atau tanpa apa-apapun. Luar biasa. Ya. Nah, kalau keyakinan berkaitan dengan tadi Pak Haji bilang pasti, yakin, itu ilmunya Nabi Musa. Itu ilmunya Nabi Musa. Nabi Musa punya tongkat. Apa kehebatan ketika membelah lautan itu karena tongkatnya? Bukan. Abah mau tanya, berarti ketika Pak Haji menceritakan celana dalam apa kabulnya dengan celana dalamnya? Tidak. Tapi keyakinan Pak Haji sesuatu itu Allah yang menggerakkan. Dan hanya Allah yang mengabulkan. Nah, dunia itu diibaratkan sehina itu sama Pak Haji. Tapi Allah mengabulkan. Apalagi dengan doa yang baik. Mungkin itu yang tersembunyi yang sebetulnya. Apalagi dengan baca Al-Quran. Apalagi dengan sodakoh. Sampai kata Pak Haji meminta kepada Allah. Dengan sehina itu pun kalau Allah yang diminta akan dikabulkan. Nah, ini nih gue demen ya, gila. Bah, ini seru banget nih, Bah. Ini pasti penonton banyak bener yang tercerahkan gitu ya. Karena jujur ngomong ya kan, di luar sana tuh masih ada kaum-kaum milenial yang emaknya dulu nggak ngasih tahu tentang ilmu kearifan lokal. Mulutnya jahat, menggunjing, menghina Pak Haji. Tapi Pak Haji mah kasih senyuman aja, biarin bos gitu kan. Gitu. Apalah hak kita untuk selalu ingin dimuliakan. Rasulullah yang mulia saja seperti tadi sampai diusir, bahkan dibunuh. Itulah manusia. Tetapi bukan berarti salah Rasulullah. Dan begitu pun tadi yang dipelajari tentang yakin dan pasti. Nabi Musa mempelajari atau bisa membuat kita pelajaran yang luar biasa.
Nabi Musa ketika diubar sama tentara Firaun, lalu terpojok dalam satu keadaan di depannya lautan. Mundur tentara Firaun, maju lautan. Dalam kondisi seperti itu, Allah memerintahkan, ya Musa, idrib bi'asokal hajar. Hei Musa, lemparkan atau pukulkan itu tongkat. Kalau kalau kita dalam kondisi diserang musuh, pasti mikirnya gini, kok gua malah ngelempar suruh mukul laut sih? Harusnya kan gua balik kanan diperintah. Pukul-pukulin nih. Masuk akal kan? Nih satu pukul nggak goler nih. Hancur nih Firaun. Ini kok malah ke laut. Tapi apa Nabi Musa? Banyak protes nggak? Melakukan aja tuh ya perintah Allah ya. Itu yakin. Apa yang terjadi? Fenomena luar biasa. Laut terbelah. Waktu itu Nabi Musa tahu nggak itu akan terbelah? Nggak. Nabi Musa hanya diperintah. Ikutin aja ya. Ikutin. Bukan apanya, tetapi siapanya. Iya. Bukan apanya yang memerintah, tapi siapa yang merintah. Lalu bisa dikaitkan bukan apanya Allah memberi, tapi siapa yang memberi. Disitulah ilmu nanti syukur. Itu kajian lain. Itu kajian lain selain daripada yakin. Iya. Itu beda lagi. Beda lagi ini 2 jam sendiri itu soalnya tuh. Itu ilmu syukur luar biasa. Sampai bisa la in syakartum la azidanakum. Jika engkau bersyukur akan ditambah. Itu proses kajiannya banyak sekali. Nah ini yang kita kaji tadi ilmu yakin dan pastinya Pak Haji. Iya. Jadi yakin bisa, harus bisa, pasti bisa. Pasti, yakin pasti bisa ya. Itu. Yakin bisa, harus bisa, pasti bisa. Karena Pak Haji kan nyuruh untuk jangan mikir gitu. Ya, Nabi Musa mikir nggak? Nabi Musa mikir nggak? Nggak mikir sih. Langsung. Allah perintahkan langsung cetak. Kan, nah ini kita disuruh nih wirid nih baca Quran nih. Mikir. Apa iya ya? Gua kemarin udah baca Yasin 7 balikan 7 bulan. Katanya buat pergi haji. Gua belum umroh udah 7 bulan. Datang lagi deh. Pak Kiai ini udah baca Yasin 7 bulan 7 balikan kok belum umroh. Ganti lagi kata Pak Haji. Oh ini udah baca surat Waqiah. Jalanin tuh. 7 bulan belum umroh juga. Ini salah wirid apa salah apa nih kan? Kata. Nah berarti dia udah mikir plus ngarep. Ya kan? Datang lagi Kiai protes. Ya ini Yasin udah, Waqiah udah. Ini surat apa lagi? Belum ke Mekah lagi. Nah, bawalah surat tanah loh. Baru kan? Pusing nih orang kadang begitu nyalahin. Ya, betul. Nah kalau yakin seperti Nabi Musa. Ada juga pelajaran Nabi Nuh. Nabi Nuh itu di satu waktu diperintah sama Allah membangun atau membuat bahtera atau kapal. Itu bukan di pinggir lautan, bro. Bukan. Ini di hutan. Di hutan si kapalnya Nabi Nuh ya. Protes kita kalau kita. Gimana caranya bawa ke laut ya kan? Buat apa? Buat apa sih ini kok kapal laut? Di darat ya kan? Iya. Hutan. Buat apa laut ini? Jauh. Iya. Kayu memang banyak di hutan ini buat kapal. Tapi buat apa? Tapi Nabi Nuh ikut aja perintah Allah ya. Bikin kapal. Itulah yang seharusnya. Berarti proses sampai yakin, ainul yakin, hakul yakin, sampai ilmu pasti itu berarti prosesnya luar biasa. Kenapa? Karena enggak semua orang mampu, enggak semua orang bisa, enggak semua orang paham. Oke, berarti intinya kalau memang seseorang itu sudah levelnya hakul yakin, jalanin aja udah. Ya, jalanin aja. Nggak usah banyak protes, nggak usah banyak ngarep, nggak usah. Intinya maunya apa nih? Naik haji, utang lunas, mau apa lagi nih? Ya terserah lah hajat masing-masing ya. Kejar aja tuh fokus ya kan. Pasti kan janji Allah. Cepat atau lambat pasti kabul. Kan udah jelas. Kata Rasulullah, as-sodaqatu ziyadatul mal. As-sodaqah itu menambah harta. Ya, berarti ketika kita sodaqah ingin nambah harta ya sodaqah. Jangan sampai ini pengen kaya sodaqah malas.
Nah. Soalnya ada stigma seperti ini, Bah. Kok sedekah dipaksain? Kan sedekah kan harus kemauan kita dan seikhlasnya. Iya. Nah, ya. Ini sedekah yang kayak gimana dulu? Kalau misalkan ada uang lebih, rezeki, pengen berbagi, yaitu seikhlasnya. Tapi ini pada punya hajatnya gede-gede, ngeri. Pada pengen kaya raya, tajir melintir ya kan, belum utang pengen lunas miliaran, bahkan puluhan ratusan miliar. Iya. Iya. Ya sedekah itu harus ikhlas. Harus ikhlas. Ternyata kalau misalkan merasa terpaksa, berarti belum ikhlas. Tapi kalau ingin ikhlas, itu memang harus belajar memaksakan diri. Kata Pak Haji gini, Bah. Bos, ntar lo juga ikhlas, bos, kalau udah terkabul. Betul. Ya. Kalau sudah biasa nanti ikhlas sendiri. Tapi banyak, Bah, tamu yang Pak Haji, terima kasih Pak Haji. Untung dulu Pak Haji paksain, bos, paksain, bos, nggak apa-apa, ngutang nggak apa-apa, kata Pak Haji ya kan. Boleh Pak Haji, boleh, udah nggak apa-apa ya kan. Lu paksain ya kan. Dilalanya terkabul ya kan. Pak Haji, terima kasih ya Pak Haji. Untung Pak Haji kemarin maksain saya untuk sedekah. Coba kalau Pak Haji nggak maksain, mungkin saya belum terkabul. Ya sebetulnya itu kalau pandang ikhlas belum ikhlas juga ya. Iya, tapi kan dia belajar. Yang baru mulai, iya, belajar. Sesuatu yang harus diproses. Iya, tapi ntar ujung-ujungnya jadi kayak semuanya. Kobul nih. Yakin, ainul yakin dan ikhlas itu proses, perlu proses. Orang jangan dilihat banyak kecilnya. Orang kadang-kadang kecil aja 1000 bisa jadi nggak ikhlas kok. Betul. Nggak bisa dipandang seperti itu. Ikhlas dengan banyak dan keterpaksaan. Enggak, kita harus belajar ikhlas itu. Jangan nggak baku. Oh ini kecil ikhlas, oh ini besar atau dipaksa nggak ikhlas. Nggak gitu juga. Iya. Proses. Bayangkan seseorang belajar dari sodako misalkan 5.000, 10.000 sampai 1 juta, udah terbiasa dia. Yang 500.000 udah nggak kerasa lagi. Iya, geli-geli doang ya. Iya kan. Tapi kalau yang nggak pernah sodako, iya, tato sejuta, kaget ya kan. Waduh. Iya, di kantong sini 50.000, ya, di kantong sebelah 5.000. Pergi Jumatan. Nah, pergi Jumatan ada kotak amal tuh, ya kotak amal. Rencananya habis Abah kayaknya ngarah-ngarahnya mau nyindir saya nih. Mau beli rokok. Bentar, nih Abah kayaknya ngarah-ngarahnya mau nyindir saya nih. Soalnya saya begitu, Bah. Jujur. Pas lagi subhanallah, ngantuk kan? Ngantuk dibangunin ada kotak amal. Refleks ya. Nah, masukin udah. Pas pulang Jumat mau beli rokok, mana? Ada yang 5.000. Gimana tuh? Waduh. Kalau saya kayak gitu, Mbak. Kalau saya bila perlu dipanggil tuh DKM. Kembalian lagi. Kesalahan. Salah masukin kotak amal. Iya. Lalat. Iya. Jadi ikhlas tuh memang perlu dipelajari. Abah belajar mengikhlaskan sesuatu. Ya, jangankan yang kita punya ya yang kecil besar. Nah, rasa memiliki itulah sebetulnya yang menjadi penyakit hati. Nah, karena Abang mau tanya, motor hilang, habis baru lunas hilang, baru lunas banget, nggak diasuransi, hilang lagi. Gimana tuh? Nah, kalau sebelum ke RDAY, Bah, jujur ngomong, wah pasti, astaga, nih motor, maksudnya pasti menyalahkan keadaan, ya kan? Apalagi kalau ada klien dari orang rumah nih, habis orang rumah, ya kan? Atau misalkan kita parkir di mana nih, habis dah. Tapi setelah ke RDAY, kalau kata Pak Haji kan, bos, sumpahin bos, motor hilang. Yes, alhamdulillah hilang. Berarti Allah mau ganti yang lebih. Nah, atau sesungguhnya kalau motor itu nggak hilang, kita pergi nih 1-2 kilo di depan ada truk lewat, das ketabrak meninggal kita. Nah, jadi caranya Allah tuh macem-macem, gitu ya. Dulu kalau belum KDA pasti udah, wah ngamuk lah, ibaratnya kayak nggak terima keadaan gitu kan. Tapi kalau udah KDA pasti, pasti mau ada gantinya nih, bagus nih, ya kan? Yes. Gitu, Bah. Hilang lagi mobil. Gak masalah, Bah. Gitu. Saya tuh udah sampai di level gini, Bah. Jangankan harta benda hilang, nyawa saya aja hilang, saya udah siap.
Ya kan? Karena emang anytime malaikat kan standby terus nih. Tapi kita nggak tahu waktu aja kapan, ya kan? Gitu. Nah Jadi pada umumnya kan pasti jengkel. jengkel, Bah. Memang kalau Nah makanya kenapa? Karena merasa memiliki. Coba kalau yang hilangnya motor tetangga, sedih nggak? ya biasa aja sih. Mobil 100 hilang, mobil pacamat. Sedih nggak? Nggak sedih sih. Karena Biasa milik aja. orang. Milik orang. Nah kenapa ada sedikit sedih itu karena rasa memiliki. Padahal milik itu milik Allah semua. Iya, titipan doang kan. Kita kan cuman ya ibaratnya Itu kayak logikanya milik orang kok. Ngapain sedih, mau hilang kayak mau apa. ya, iya. Itu ikhlas. Itu ikhlas. Berarti memberi itu seperti itu kalau ikhlas. Murah bukan punya kita kok. Bukan punya kita tapi manfaatnya untuk kita. Manfaatnya untuk kita benar. Kita memberikan ke yatim padahal bukan milik kita, milik Allah. Dari Allah ya, dari Allah kepada Allah. Tapi nanti untuk kita. Karena bagi mereka yang belum merasakan manfaatnya secara langsung, deg-degan, Mbak. Ya, Disuruh pasti. sedekah ekstrim 1 juta aja, waduh, juta ya? Kecil segitu. Mikir. Iya, kecil segitu. Malah kalau tamu yang datang ke Abah, itu minimal kalau ingin sesuatu hal yang khusus, itu 25 gram itu haus. Kok begitu? Ya kalau kita jabarkan panjang, Benar. panjang seperti tadi belajar ikhlas tuh. Iya. Belum lagi berkaitan dengan satu kaitan antara murad dengan murid. Luas bahasannya. Waduh, seru banget nih ya kan. Ini nggak kerasa udah mau 1 jam aja nih. Apa nggak pulang-pulang nih bahaya kan? pengen diijabah, Luar biasa. pengen ini usaha ikhtiarnya lemah. Nah itu dia, jadi buat para penonton ya kan, udah gaspol aja, nggak usah mikir, anggap aja, bukan anggap ya emang semuanya titipan ya kan. Jadi kalau lagi ada hajat, selon aja, mau selon ya kan. Kalau pengen cepet kabul, tapi kalau nggak mau cepet kabul ya Abah santai. sering bilang bahasa Quran itu begini, wa may yuqridullah qardan hasanan. Nah, di situ qardon di situ Allah selalu bahasakan siapa orang yang bertransaksi dengan Allah. Nah, itu harus berani. Seperti sedekah. Itu seakan-akan kita sedang bertransaksi dengan Allah. Ketika bertransaksi dengan Allah, fayudha'ib, maka Allah akan lipat gandakan ad'afan katsira. Kelipatannya yang banyak. Kalau 2 kali lipat baru 100 tambah 100 jadi 200. Ini kelipatannya banyak. Itulah kalau bertransaksi dengan Allah. Makanya kalau bersedekah, apalagi datang ke RDAY, sedekah ke anak yatim, jangan tanggung-tanggung. Karena dibalasnya akan berlipat dengan kelipatan yang banyak. Atau dimanapun mau berlaku baik, bersedekah, melakukan kebaikan-kebaikan, bertransaksi dengan Allah, jangan ragu. Karena Allah lebih tahu apa balasan yang terbaik. Nah, ya kan. Jadi buat orang nonton, ya, inget nih pesan Abah nih, jangan tanggung-tanggung, gaspol ya. Langsung sisi dompet, sisi mobil sedekahin ya kan, sisi rumah sedekahin ya. Sisi rekening sedekahin ya kan. Betul. Luar biasa. Betul. Aduh. Jadi memang luar biasa Bapak Haji ini. Bapak Haji, walaupun Pak Haji tanpa dalil, tapi dalil-dalil yang ditemukan sesuai dengan Pak Haji. Ya, semacam tentang yakin, pasti, sodako. Ya luar biasa. Semacam tadi Abah bilang, kalau semuanya berlandaskan uang, ya mesti berapa Abah mesti beli tanah sampai 240 hektar. Sampai 27 hektar, 20 hektar. Di Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, di Riau. Semua orang yang ngasih. Dia ngasih. Ya kerja enggak, tapi bisa menghidupi anak santri yang gratis. Majlis di Sentul ada, Cijeruk ada, pesantren juga ada. Nah itu kan kuasa Allah. Kuasa Allah. Nah dipertemukan dengan Pak Haji. Ini sinergi Pak Haji Mbe ini. Sampai Abah bilang, Masya Allah, Abah pengen kejumpa, ya alhamdulillah bisa silaturahmi. Silaturahmi dan mudah-mudahan silaturahmi ini berlanjut. Amin. Lanjut amin, insya Allah, ya insya Allah. Pasti. Ya intinya inilah Bah rumah anak yatim ya kan, yang mana memang aula pencerahan ini juga pun berada di atas kandang Mbe. Ya kan? Abah dukung, Abah doakan, bahkan Abah berharap akan terus Abah juga istiqomah
akan selalu berjumpa dengan Pak Haji. Nanti insya Allah kalau ada waktu, ada kesempatan, Regi main ke tempat Abah ya. Boleh, Silaturahmi ya, Pak ya. boleh, sangat boleh. Luar biasa. Mas boleh. Karena jujur nih guys ya, ini Abah nih sangat positif energinya. Tadi tuh pas lagi pencerahan gitu kan, Abah tiba-tiba, saya kan nyimak dari HP tuh lagi di luar. Wih, sangat menarik sekali nih, ya kan? Karena emang ada beberapa orang yang datang ke sini, ya kan? Kan hampir rata-rata, ya mohon maaf nih, Bah ya, kita nggak Ya, kalau ngomongin tentang perbedaan, ya balik lagi ya. Sah-sah aja, Iya, sah-sah gitu aja, ya. sah-sah aja. Karena emang harus berbeda, Iya. ya kan? Nih, Kalau gini lah. sama-sama bingung. Ilmu yang Pak Haji atau bilang kearifan apa namanya? Kearifan lokal, ya. Ini Indonesia, khususnya tanah Jawa, nggak usah diragukan lagi tentang keilmuan. Jadi Indonesia ini jauh sebelum Rasulullah masuk ajaran Islam, di Nusantara ini sudah ada tentang adab nih, ada tata krama, ada handap asor, ada bahasa metik, kudu amit ngalak, kudu bebeja. Itu dulu itu namanya tata krama. Nah, datang masuk ajaran Islam namanya akhlak, adab. Nah, dulu orang tua kita sebelum datangnya Muslim mengajarkan kepada anaknya, misal anaknya kejedot kata Pak Haji kan, sama rambut digini-gini sembuh. Nah, ketika orang yang terpatok ular cuman dengan tanah sembuh. Sekarang penyakit ringan saja masuk ke dokter. Ada ilmu pengetahuan baru. Nah, sementara ilmu pengetahuan yang dulu sebetulnya sudah ada juga. Nah, ini dengan adanya Pak Haji akan jadi apa ya? Seakan-akan kata Abah ini timbul lagi nih atau mengingatkan ke pelajaran ilmu-ilmu orang tua dulu gitu. Nah, semacam ada tadi kata-kata orang mungkin bilang jorok. Padahal orang tua dulu kita sering tahu itu camahan. Anak nakal terus dicamahan ke ku aing ya sia. Dicamahan, bager ternyata. Anak nakal sakit-sakitan mulu, dicamahan ku aing ya. Nah, cuman memang dulu itu camahan nggak dijelaskan apa. Gitu. Sama Pak Haji itu lebih spesifik lah, lebih arahnya kemana sampai hal luar biasa ternyata, bukan hanya hal kecil. Iya. Gitu. Dilalahnya manjur lagi Bah ya kan, sembuh gitu kan. Itu. Nah, intinya begitu, faktanya ternyata Pak Haji hebat. Di sini Abah lihat banyak orang yang berzikir, banyak orang makan gratis. Wah, sehari berapa kali itu? Nah, gitu kan, itu udah pasti. Nah, orang-orang yang mencemooh itu belum tentu bisa seperti itu. Nah, ya itu dia. Makanya kadang ya kita nggak usah gubris lah ya. Hal-hal yang sifatnya tidak mendatangkan uang. Iya. Nah, sementara orang-orang banyak yang mempercayai tentang wali malamatiyah. Wali yang gila, wali yang apa. Ya kalau Pak Haji lebih gila lagi. Waliullahnya masih enak, normal. Baru ngomong kotor. Tapi kalau kata Pak Haji ilmunya nggak waras. Tapi yang penting hasilnya waras, ilmunya nggak masuk akal, tapi masuk ke rekening. Aduh, luar biasa. Betul. Abah, luar biasa ini. Sejam guys, ini benar-benar ilmu yang sangat dahsyat ya. Ngobrol tapi ilmu masuk ya kan, tentang keyakinan ya, buat penonton juga ya. Pokoknya hikmah, pasti akan ada hikmahnya gitu kan, luar biasa ya, apalagi tentang tadi keyakinan ya, yang mana juga kalau ngomongin dulu nih Mbak, inget banget waktu itu Pak Haji pernah bilang gini, bos, tugas lo minta sama Allah habis itu tidur, biar lo nggak mikir dari mana uangnya, dari mana. Intinya pokoknya Nabi Musa pun ilmunya seperti itu, nggak banyak nanya. Los udah terserah Allah dah. Allah udah gue pasang sama lo ya, terserah lo mau caranya kayak gimana, intinya hajat gue kabul, beres ya. Mau uang yang datang dari si Abah, mau datang jangan banyak nanya, jangan banyak bingung, jangan banyak pusing. Itu yakini, jalani, nikmati, syukuri. Oke, luar biasa pemirsa ya, nonton sampai selesai nih ya. Ini karena nih ilmunya ngeri-ngeri sedap gitu kan, sedap-sedap ngeri lah pokoknya buat para penonton. Kalau ingin lebih tahu tentang pelajarannya, bentuk lain daripada
Pak Haji bentuk ini, ya bentuk lain dari agamanya. Nah datang ke Abah malam minggu di Majelis Sentul. Oh iya? Iya. Sentul di mananya, Bah? Setiap malam minggu di Majelis di Sentulnya dekat PNPP situ. Markas PBB itu kan ada universitas di situ. Boleh, ntar kita bertukar kontak tuh Iya, ya, ntar boleh, kita ini boleh. aja Pak. Jadi, Insya Allah kalau jadi ternyata ilmu yang Pak Haji itu dipelajari secara keilmuan agama. Gitu. Iya. Boleh. Oke, boleh Bah. Nanti insya Allah nggak ada halangan Ya, ya kan. Itu jam ya berapa malam, mulainya, Bah? malam minggu itu jam 8. Oh, ba'da Isya. Ada zikir di situ, melatih tentang hati, keyakinan. Iya, Nah itu. Iya. Nanti kan terarah. Apa yang bilang Pak Haji yakin, pasti. Oh ternyata ilmunya tuh ini loh. Oh, diringankan sama Pak Haji, ini loh. Sekolahnya di Abah, prakteknya di sini. Oh iya. Mudah loh. Mantap ya. Ini terbaik emang Abah nih, luar biasa nih. Ini jam 4 loh guys, ini jam 4 lo bayangin Abah tuh. dari pagi kemarin nggak tidur nih. Belum tidur? Tapi kan seger aja. Karena Abah happy, nggak ada yang dipikirin, mau ngapain mikir, orang nggak boleh mikir ya kan, orang mah jalanin aja udah enjoy ya kan. Tapi salah juga kalau orang kamu nggak ngerti, nggak banyak, akhirnya nggak mikir-mikir. Bukan tipe, tapi nggak punya pikiran. Iya kan, kesannya begitu kan. Kesannya begitu. Oh nggak mikir-mikir. Padahal ada mah orang mikir, tapi yang jangan itu dipikirin. Iya betul. Oke, Bah. Ya. Terima kasih banyak nih, Bah. Luar biasa sama-sama. nih ya. Sama-sama. Ini mantep banget ya, syukur-syukur bisa sering-sering nih, Bah ya kan. Amin. Minimal nih para penonton biar pada waras dah. Ya, jangan ragu datanglah ke sini. Karena ayah ke Pak Haji. Oke. Guru Abah itu beliau. Luar biasa. Oke, Abah. Bah, terima kasih banyak ya penonton. Terima kasih juga nih sudah nonton sampai akhir ya. Luar biasa ya. Pokoknya jangan lupa di like, comment, subscribe ya. Buat para penonton yang pengen datang ke RDAY langsung aja cek alamatnya di deskripsi. Buat yang pengen sedekah ke RDAY juga silakan cek nomor rekeningnya di deskripsi ya. Oke, sekian dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.